this is the startup world. Inilah dunia startup. Jadi dunia startup detailnya teman-teman kita bisa berdiskusi nanti lebih detail lagi apa itu startup, bedanya dengan UMKM dan sebagainya. Tapi saya mau cerita dulu gambaran secara umum bahwa ya startup itu kita bisa memulai dari ide saja, kemudian kita validasi idenya, dan kita bisa atas validasi ide kita bisa mendapatkan kepercayaan untuk memperbesarkan bisnis kita. This is startup. Nah, bagi teman-teman yang masih agak bingung dengan startup, startup itu apa sih sebenarnya? Ini saya kasih beberapa big company yang saya yakin ini familiar setiap hari di timeline-nya teman-teman. Ada Gojek, siapa sih nggak pakai Gojek? Itu juga cikal-bakalnya dari startup juga. Kemudian ada Tokopedia, ada Ruang Guru yang baru rame. Kemudian ini yang teman-teman suka dengan high tech, ada Tesla itu juga sebenarnya sebuah perusahaan yang high tech banget. Kemudian ada SpaceX yang dia bikin roket yang bisa balik ke bumi, bisa dipakai lagi dan seterusnya. Itu dia bisa mendisrupt teknologinya NASA. Kemudian ini ada EasyBot yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada Simon Cori, ini juga company yang sedang kita dampingi untuk menjalankan journey bisnisnya. Nah, mohon doanya nih Simon Cori dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa sukses, karena dalam waktu dekat akan akan dipinang dengan perusahaan yang lebih gede gitu. Senang kalau bisa journey bisnisnya teman-teman bisa lebih gede. Dan kemudian ada Happy Car juga yang sekarang sedang growth di area Jogja. Ini beberapa contoh startup in the world, startup yang ada di dunia, dan teman-teman sudah ada di depan mata nih, tinggal satu langkah lagi, gitu. Begitu masuk ke environment Amicom, maka teman-teman sudah bisa mewujudkan idenya untuk membuat startup versi teman-teman sendiri. Dan nanti insya Allah dari Amicom Business Park akan mendampingi journey bisnisnya teman-teman. Nah, teman-teman semua, kalau mau membuat startup, caranya gimana? Ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya ya, setiap kali kami sharing tentang startup, pasti pertanyaannya sama nih. Bagaimana cara membuat startup? Kalau cara orang sederhana bertanya itu, gimana sih cara memulai usaha kan gitu. Kalau karena kita bahasanya tentang startup, bagaimana cara membuat startup? Membuat startup itu nggak sembarangan teman-teman. Kami punya metodologinya, kita punya satu punya guidance-nya supaya apa yang kita lakukan itu terukur dan bisa efektif. Nah, jangan sampai teman-teman melakukan usaha langsung hajar beleh nyemplung, kalau rugi, terus kalau terjerumus nanti jadi susah gitu. Jangan sampai. Meskipun gagal, tapi itu gagalnya itu harus terukur. Nah, kita punya alatnya, kami punya metodenya. Salah satu metode yang paling gampang untuk memulai membuat ide, memunculkan ide startup, membuat startup itu namanya design sprint. Ngomong-ngomong tentang design sprint itu kurang lebih ada 5 langkah. Jadi kalau teman-teman menggunakan metode ini untuk memvalidasi idenya, saya mau bikin itu sebenarnya cukup 1 minggu untuk melakukan validasi, dan nanti di ujung weekend itu teman-teman sudah yakin nih produk yang mau dibuat itu apa. Ada satu cuplikan sebenarnya, cuma mudah-mudahan sih bisa, saya nggak yakin nanti audionya bisa terdengar nggak ya. Iya, nah sambil promo ini di YouTube ada channelnya APP Inkubator. Mbak Rona, soundnya bisa keluar ke sana nggak ya? Oh, dari
di tempat saya nggak ada suaranya. Nggak apa-apa, berarti saya sambil cerita aja. Iya. Ya, tapi videonya jalan ya, kelihatan? Jalan kelihatan. Oke. Nah teman-teman, ini salah satu kegiatan kami inkubator untuk melakukan desain sprint. Jadi ini kerjasama dengan AMCC. AMCC itu salah satu komunitas teknologinya di mahasiswa Amikom. Nah, nama kegiatan kita ini adalah Jogja Startup Sprint. Kami datangkan beberapa investor, kemudian ini startup kami melakukan pitching atau demo day, bahwa setelah sekian bulan kita dampingi, mereka memaparkan kesuksesannya dalam menjalankan bisnis. Nah ini yang dari Ijibot tadi. Nah yang menarik dari kegiatan ini, Jogja Startup Sprint, dari metode desain sprint yang saya sampaikan ada 5 langkah tadi, kita request sedemikian rupa jadi 2 hari, sehingga teman-teman selama mengikuti kegiatan ini bisa bisa menemukan ide. Nah ini mulai founder dating. Jadi peserta ini setelah memunculkan ide-idenya, kemudian kita jadikan dalam satu tempat, kita kumpulkan dalam satu tempat, terus mereka saling pitching itu saling presentasi satu sama lain. Nah dia ada beberapa orang yang sedang melakukan presentasi, kemudian orang-orang penonton peserta yang lain itu kan akan ada ide-ide yang bersinggungan. Nah ide-ide yang bersinggungan itu nanti akan dikumpulkan jadi satu, menjadi sebuah tim. Nah ini banyak peserta, banyak ide kami kurasi dari sekitar mungkin ada 100-an ide kali ya. Kita kurasi menjadi sekitar 30 ide, kemudian kita kasih 1-2 insight, bagaimana cara pitching, bagaimana cara memilih tim dan sebagainya. Nah ini yang sedang muncul di layar teman-teman itu mereka sedang melakukan presentasi atas idenya. Mereka presentasi cerita, saya punya ide ini, ide itu. Kemudian di situ mereka akan saling bertemu nih, orang yang punya ide sama. Mereka akan saling bernego, yuk gabung ke timku kan gitu. Yuk kita gabung dalam satu tim. Nah terus nego, mau nggak? Keuntungan apa kalau ke timmu, apa untungnya? Terus nego sehingga muncul jadi satu tim. Dikumpulkan, kita kasih semangat supaya energinya tetap terjaga. Nah di hari berikutnya, ini masuk ke hari berikutnya. Hari berikutnya kita kumpulkan lagi teman-teman tadi yang udah idenya bersinggungan jadi satu tim. Kemudian kita kasih satu materi lagi, namanya desain sprint. Kita kasih materi, kita kumpulkan nih, mereka mulai melakukan brainstorming, nulis di sticky note problemnya apa ya yang mau kita solve ya. Ada banyak problem, asumsi gitu ditulis. Kemudian dalam satu tim mereka akan memilih nih mana sih problem yang paling realistis, dan mereka akan saling berembuk solusinya bagaimana. Nah setelah itu mereka akan kita kasih gimmick ya biar ya seru gitu acaranya. Bahkan di hari itu juga mereka langsung membuat prototipe ya. Ini teman-teman sedang melakukan prototyping. Prototyping itu berarti membuat produk versi paling sederhana. Setelah itu mereka presentasi lagi atau testing the idea, dan kita pilih mana yang paling bagus. Nah teman-teman, ini adalah saya close dulu, saya kembali ke slide lagi. Nah ini adalah metode desain sprint dalam rangka mencari ide untuk membangun startup, membuat produk startup. Kegiatan ini terselenggara yang menyelenggarakan itu
adalah teman-teman Amikom Business Park ABP bersama dengan AMCC. Nah, setelah mereka memiliki ide terus jadi tim, nah ini mulai banyak problem nih teman-teman. Biasanya ya mereka mulai banyak problem. Ada yang problemnya timnya nggak nyambung, ada yang problemnya di communication skill, ada yang problemnya macam-macam. Nah, perannya di Amikom Business Park di ABP itu karena kita komiknya adalah mendampingi journey bisnis teman-teman, maka kita kasih suplemen nih, bagaimana cara presentasi yang bagus. Nah, kita kasih suplemen bagaimana sih cara pitching, cara ngomong ke investor, cara ngomong ke orang lain untuk meyakinkan idenya, cara ngomong visi yang panjang biar bisa realistis. Bagaimana kita kasih suplemen itu, kita latih, kemudian kita datangkan expert ini. Kemarin kita datangkan foundersnya Bukalapak, Mas Fajrin, kita datangkan ke Amikom. Kemudian teman-teman startup ini bisa sharing langsung, konsultasi secara langsung, sharing with the expert. Kemudian kita kasih motivasi juga, kita kasih latihan public speaking. Jadi kenyang nih. Begitu masuk ke circle-nya ABP itu banyak sekali knowledge atau pengalaman yang teman-teman dapatkan. Kita kasih motivasi. Nggak cuma materi saja teman-teman, kita juga having fun juga. Kita life balance ya. Jadi di samping kita challenge atau target bisnis, kita juga kasih motivasi, kita belajar juga tentang balance living. Ya, enjoy, kita main-main bareng, outbound bareng, ya seru. Nah, ini yang namanya entrepreneur kan harus nyaman. Nah, kadang hal-hal yang informal seperti ini, ketika makan bareng, ketika main bareng kayak gini, malah banyak ide-ide bermunculan, kemudian bisa saling memberikan solusi atas problemnya masing-masing. Seru pokoknya seru. Kemudian tidak berhenti di situ saja. Teman-teman yang masuk ke circle-nya ABP pasti kita network-kan itu kita kenalkan dengan relasi-relasi kami. Nah, yang ada di gambar yang ada di hadapan teman-teman ini semua adalah investor yang ada di Jakarta sana. Beberapa waktu lalu kita undang ke Amikom untuk mendatangi sebuah event. Nah, disitulah kami mulai mengenalkan founders-foundersnya startup yang ada di lingkungan Amikom. Nah, ini luar biasa antusias. Kemarin ada kurang lebih 6-10 venture capital atau investor yang kami undang ke Amikom untuk kita kenalkan dengan startup yang ada di Jogja. Di samping itu teman-teman, kami juga melakukan business mentoring. Jadi pasti ada problem, ada kendala, semangat naik turun, problem, kalau ada masalah timnya nggak jalan, apps-nya nggak perform, kemudian strategi yang kayak gitu, problem itu kita bisa komunikasikan, kita bisa obrolin dalam program business mentoring. Nah, jadi kita mentoring. Jadi satu startup itu biasanya kami menaruh satu mentor di situ. Satu mentor, jadi bisa dedicated, bisa ngobrol banyak. Nah, mentornya nggak sembarangan, kami mentornya juga sudah experience di bidangnya juga. Jadi, insya Allah bisa membantu journey bisnisnya teman-teman. Dengan berbagai macam aktiviti kita, alhamdulillah ABP mendapatkan banyak achievement. Wah, ini kalau saya bacakan satu-satu nanti waktunya habis ya. Teman-teman bisa baca. Nah, tidak hanya di level lokal Jogja ya, bahkan di level nasional dan Asia kita pernah mendapatkan achievement itu. Terakhir kemarin kalau di Jogja itu kita menjadi salah satu inkubator bisnis atau pendampingan bisnis yang paling populer di Jogja. Jadi di Jogja itu kan banyak universitas, banyak pendamping bisnis. Nah, kita termasuk yang salah satu dinilai paling populer dan paling favorit oleh komunitas entrepreneur startup di Jogja.
inilah kami Amikom Business Park. Kami komit untuk mendampingi journey bisnis teman-teman. Feel free for discuss buat teman-teman semua yang punya ide tapi bingung gimana eksekusinya, ataupun punya ide tapi bingung cara nyari timnya. Feel free untuk komunikasi, ngobrol langsung dengan kami yang ada di Amikom Business Park, salah satu entitas di Amikom yang siap mensupport journey bisnisnya teman-teman. Sorry, tadi saya belum kenalan, nama saya Arif Akbar Huda. Di APP saya sebagai salah satu mentor sekaligus salah satu manajer yang membuat program inkubasi kurikulum entrepreneur ini bisa berjalan dengan lancar. Begitu teman-teman, semoga bisa memberikan sedikit suplemen atau semangat untuk menjalankan bisnis meskipun sedang kuliah. Itu sangat bagus. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita sebenarnya bisa mendapatkan investment dengan nilai lebih dari ratusan juta rupiah di usia sebelum 30 tahun.